Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Suryo Jati, syukur alhamdulillah saat ini kami berada di lereng Gunung Penanggungan. Ya, kali ini kita akan coba mediumisasi satu pusaka ini. Ini dulunya diberikan oleh seorang paranormal ya, di keluarga di tempat yang saya singgahi ini. Untuk itu kita ingin dari pihak keluarga atau orang yang mengundang kami atau yang memiliki tempat ini menginginkan komunikasi lah, ingin tanya-tanya tentang kondisi rumah yang ada di sini, karena beberapa hari lalu itu terjadi suatu keganjalan seperti kambing sering meninggal secara berurutan dan beberapa lainnya. Oke, langsung saja tidak perlu lama-lama, kita akan coba mediumisasi ke Mas Denny ini ya. Oke, tenang Mas Denny. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini pusaka dari kotak pusaka dari pusaka ini ya, pusaka seperti tombak kecil. Oke, assalamualaikum. Alhamdulillah, Anda sudah muslim ya. Oke, perkenalkan, nama saya Eko. Ya, ini permintaan dari tuan rumah Mas Rio atau Mas Kasin yang saat ini memegang pusaka ini. Jadi beliau ingin tanya-tanya ke Anda melalui media Raga Anak ini dan juga bantuan dari saya. Oke, sebelumnya boleh perkenalkan diri Anda siapa? Mbah Cokro. Iya, Mbah Cokro. Oh, Mbah Jogo. Oh, Anda dari pusaka ini ya? Oke, kemudian tadi saya lihat ada satu sosok lagi nih, harimau ya. Apa benar? Oh iya, itu bawaan Anda ya. Oke. Oke, sebelumnya Anda di pusaka ini itu dulu diisi atau bagaimana? Oh, dulu sudah ada. Oh, dari yang membuat pusaka ini. Oh, seperti itu. Memang dulu ini dibuat di daerah mana? Selatan. Oh, bagaimana? Di selatan agak ke kulon. Oh, selatan gunung ini ya, gunungnya. Berarti Anda juga masih dari Gunung Arjuno ini. Oke, alhamdulillah. Nanti mbaknya juga sedikit banyak tahulah tentang keluarga ini ya, kondisi di keluarga ini ya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin kami tanyakan, Mbak, terkait dengan gaib-gaib di tempat ini. Yang pertama, kira-kira dari koleksi-koleksi gambar patung-patung ini ada yang negatif tidak, Mbak? Yang kerang, jahat? Banyak ya. Tapi tadi sebentar.
beberapa sudah saya masukkan di dalam batu ini. Bagaimana menurut Mbaknya? Sudah masuk apa belum? Tadi yang negatif-negatif sudah saya masukkan ke batu ini ya. Jadi banyak. Bagaimana? Beberapa masih ada ya memang. Tapi nanti akan saya coba ulang lagi. Kemudian tentang kambingnya Mas Kasin ini yang meninggal itu ada hubungan dengan gaib, Mbak? Ada ya. Dengan gaib mana itu? Di dalam rumah ini atau di luar? Bagaimana, bisa dikeraskan sedikit, Mbak? Oh, dari cerita panjang masa lalu ya. Berarti termasuk bekas daripada kiriman dulu ya. Oh, seperti itu. Tapi tadi memang saya masuk ke dalam ruangan ini ya. Saya tidak mendeteksi, Mbak. Apa ada di ruangan lain? Di samping sana mungkin atau di belakang? Di mana itu posisi? Oh, di belakang rumah ini. Oke, tadi saya melihat sosok tinggi besar membawa tombak itu. Oh, itu sosok itu. Oh, tadi sosok itu Mas Rio ya. Yang membunuh ya atau menyerang ya. Oke, nanti saya akan coba singkirkanlah. Oh, jadi sosok itu. Berarti sosok itu yang dulu pernah menampar ibu ini ya. Iya, Anda tahu ya. Oke. Jadi permasalahannya ada pada sosok itu ya. Oke, bukan dari gaib-gaib di dalam rumah ini ya. Dari benda-benda ini. Bukan, oke. Kemudian kalau Anda sendiri mampu tidak menghadapi sosok itu? Mampu ya? Mampu, oke. Oke lah, jadi bagaimana, apa yang terjadi? Oke, sekarang ada yang bertanya lagi mungkin Mas Rio? Oh ya, tentang sosok kesatria membawa kuda putih, Anda pernah melihat? Tidak pernah ya? Oh, tidak pernah di tempat ini sosok itu? Tidak pernah melihat ya? Oke lah kalau begitu. Mungkin ada pertanyaan lagi? Nggak ada ya. Jadi begini, pusaka ini kalau dirawat cukup bagaimana? Diberi minyak saja atau ada tatanan khusus? Bagaimana? Oke, dijaga agar sampai tidak rusak, itu saja Mas ya. Oke, jadi begini Mbak, Mbaknya juga karena tinggal di sini juga saya harapkan untuk ikut menjaga tempat ini Mbak ya.
Nanti saya berikan satu kekuatan untuk tambahan mbahnya ini. Sebentar, bismillah. Oke, itu tadi ilmu jagat makrifat, Mbak. Oke, itu bisa Anda gunakan untuk proteksi tubuh juga, untuk menambah kekuatan. Ya, Anda menjaga di tempat ini, di apa ya, ya satu keluarga inilah. Oke, sedikit tambahan. Kalau ibu tadi, ibunya Mas Kosin ini, apa ada yang menjaga juga sosoknya, Pak? Apa ada gaib dari leluhurnya atau ada ya? Apa itu? Hah? Sosok apa itu? Laki-laki. Seperti pendekar itu. Oh. Yang pakai, bukan itu tah, yang pakai kuda putih itu. Ada yang pakai kuda putih. Oh, putih. Pakai sorban putih. Oh. Di sini kalau apa? Gaib leluhur dari ayahnya apa ada juga, Mbak? Tidak ada. Pada kalau saya lihat pada hilang semua, Mbak ya. Mungkin karena serangan itu dulu, Mas. Jadi pada hilang. Yang tersisa tinggal pusaka ini termasuk. Oke, terima kasih kepada Mbah Jogo ya. Mbahnya tinggal di lereng mana ini, Arjuno. Apa juga kenal dengan Sang Hyang Agni? Oh, kenal. Anda masih muridnya atau bagaimana? Masih atasan saya. Masih atasan Anda ya. Beliau kan sekarang sudah muslim, Mbak. Tahu ya? Oke, alhamdulillah. Oh ya, juga terkait sosok naga yang ada di sekitar sini, Mbak. Itu di daerah mana, Mbak? Barangkali Mbahnya tahu. Saya pernah melihat itu sosok naga besar. Dulu di dalam tanah waktu itu. Terus kemudian pernah sempat juga di lereng gunung sana. Naga besar. Itu memang di daerah sini atau hanya lewat saja atau? Oh, Anda tidak tahu ya. Mbahnya lebih sering di pusaka ini ya. Jarang keluar-keluar. Oke. Kemudian satu pertanyaan lagi, Mbah. Semoga ini Mbahnya tahu. Kalau sosok gaib yang menjaga tempat ini, desa sini lah, itu sosoknya seperti apa, Mbah? Laki-laki, perempuan, harimau atau bagaimana sosoknya itu? Barangkali Mbahnya tahu. Tidak
tidak tahu ya. Nah, oke. Bagaimana? Oh, tidak berani menyebutkan. Oh, apa sosok yang cukup tua di sini, Mbak? Kemarin dijelasin apa sosoknya? Hah? Laki-laki satria atau apa? Enggak. Sosoknya laki-laki, Mbak ya? Atau perempuan? Laki-laki. Bukan yang di makam itu, Mbak ya? Di sini. Oh, bukan. Asal iku lagi salah no harimau sana ngono. Bukan duduk iku, duduk nang pohon iku. Mungkin agak tinggian lagi. Mungkin ya. Hah? Namanya gak wani nyebut no. Oke. Iki ben waktu sama ndek kono iki melok ndek kono ta? Enggak nang kene tok. Karo lek sokone sampean ilang jelas. Oke, saya ucapkan terima kasih mbaknya telah mau komunikasi dengan kami. Saat ini pusaka ini dipegang oleh Mas Kosen ini yang di depan itu ya. Nanti akan saya bimbing, saya arahkan juga untuk spiritualnya. Kalau spiritualnya bagaimana ini, Mbak? Masih perlu atau ditingkatkan atau bagaimana? Ada pesan untuk beliau mungkin? Masih jauh ya. Masih jauh. Lalu ada pesan mungkin agar lebih meningkat atau lebih baik lagi? Bagaimana? Ulangi, bisa diulangi, mohon maaf. Lebih ditata cara pikirannya. Lebih ditata pikirannya, Mas ya. Lebih tenang, lebih banyak istiqomah, Mas. Istiqomah sing tenang, ikhlas nih, doanya ikhlas nih Gusti Allah, Mas. Tidak perlu mengharap kesaktian, tidak perlu mengharap kekuatan, ikhlas sudah zikir, wirid itu ikhlas nih Gusti Allah. Sing tenang, nanti segala permasalahan insya Allah Allah sing mengatasi. Allah mengirimkan bantuan-bantuannya, baik berupa manusia ataupun jin ataupun malaikat ya. Termasuk saman soro loro ono sing nambani wong menungso atau dokter, itu termasuk bantuan dari Allah sebenarnya. Ngono, semua yang ada ini karena Allah gitu ya. Kita fokuskan ke arah situ. Oke, Allahumma sholli ala nabiyina. Tadi kalau yang sosok di lukisan belakang itu sosok apa saja tadi, Mbak? Itu masih ada apa sudah kekurung semua? Di lukisan harimau itu. Perempuan masih ada. Oh, sosok perempuan. Negatif itu. Oke, sebentar saya tarik. Bismillah. Oh, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, bagaimana? Sudah ya? Oke, alhamdulillah. Oke, tidak ada pertanyaan lagi? Tidak ada ya? Kalau pusaka di dalam kamar itu ada yang negatif atau tidak, Mbak? Tidak ya? Tidak ada ya? Cuman mereka beberapa ada yang belum muslim ya? Iya. Tapi selama tidak mengganggu, ya tidak apa-apa, saya biarkan. Allahumma sholli ala nabiyina. Oh ini, sebentar. Ini tadi sosoknya ada khotam. Ini apa ini khotamnya ini, Pak? Batu kulbuntut ini. Sepertinya juga positif juga ini. Khotamnya sosok apa ini, Pak?
Oh, macan. Oke. Biasanya kan kol buntet ini bisa untuk kekebalan seperti itu. Apa benar itu? Iya. Oh, bisa. Ini juga bisa ini kira-kira. Belum tentu atau bisa. Oh, bisa ya untuk tekan mas, sikit mas. Tapi nggak semua nggak semua kol buntet ya. Itu kan tergantung kemampuan dari kekuatan atau gaib yang di dalam benda itu tersebut. Nah ya, seperti itu. Oke, baik, saya ucapkan terima kasih kepada mbahnya. Saya mohon maaf sekali apabila mengganggu mbahnya. Ya, ada pesan lagi mungkin untuk saya atau untuk Mas Rio? Mungkin untuk saya. Oh, tidak ada ya. Oke. Ya pun, mbahnya dipersilakan untuk meninggalkan raga yang dirasuki ini. Bisa keluar sendiri ya. Allahumma sholli ala Nabi Muhammad. Oke, rasanya seperti tidur. Alhamdulillah. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi gini, ceritanya itu gini. Jadi yang punya rumah ini itu beberapa waktu yang lalu punya problem, kemudian kambingnya itu kok tiba-tiba mati secara berurutan, dan juga ada beberapa keganjalan di dalam rumah, sampai ibunya yang punya rumah ini itu merasa tidak nyaman, gelisah pikirannya merasa gelisah lah, tidak stabil seperti itu. Sehingga ketika saya bermain ke sini, kami menyempatkan untuk melakukan mediumisasi tadi untuk bertanya-tanya. Tentu ini juga diharapkan oleh tuan rumah ini. Tuan rumahnya sedang merekam ini ya, tangannya kemang-kemang ini ya, atau pegal-pegal. Oke, bismillah. Mas Denny, pripun Mas Denny, apa yang dilihat Mas Denny? Sosoknya ini tadi seperti apa Mas Denny? Laki-laki pakai surbanan ya. Harimau macan, harimau putih. Terus sempat lihat naga juga Mas tadi, Mas. Naga di sini ya, sebelah agak jauh sebelah kanan, Mas. Oh, naga hitam atau naganya hitam tapi ada sayapnya, Mas. Oh, dari sini agak ke kanan ya. Iya. Besar atau kecil Mas? Besar. Oh, besar. Kemudian tadi sebenarnya beliau tahu tapi nggak berani ngomong. Jadi nggak berani ngomong ya. Jadi karena sosok seperti itu tahu tapi merahasiakan, jadi ngomongnya atau bilangnya tidak tahu. Terus apalagi yang dilihat lagi? Ya, sosok hitam besar. Terus sempat lihat juga ada sosok penting besar itu yang bawa tombak itu tuh. Iya, bawa tombak ya. Terus ada lagi. Tombaknya seperti apa Mas? Tombaknya gini Mas. Enggak, bentuk tombaknya mungkin kelihatan? Enggak kelihatan ya. Terus apa lagi yang dilihat? Tadi ada laki-laki pakaian kerajaan. Iya, pakaian kerajaan. Terus ada lagi laki-laki pakaian putih. Itu yang ya, dari ibu yang mengikuti ibu. Nggak lihat kuda putihnya juga? Kuda putih ada Mas. Kuda putih ada. Itu sebenarnya nggak mau ngomong, jadi tahu tapi nggak mau ngomong. Jadi biasanya kalau sosok seperti itu kalah kasta gitu. Jadi dikira itu nggak mau ngomong, sudah kalah kasta ya.
Udah itu aja. Itu aja. Oke, alhamdulillah. Mungkin ini tidak apa ya, ini menjadi pelajaran saja ya, bahwa apa ya, bangsa gaib itu juga bisa mempengaruhi daripada aktivitas manusia ya, seperti membunuh atau membuat sakit hewan-hewan ternak kita, atau membuat emosi kita lebih apa ya, lebih meningkat. Sekaligus benda-benda di sini kan banyak benda antik ya, cuman kita tidak view ya, ini masalah privasi, termasuk seperti kul buntet ini tadi, kul buntet, kemudian ada itu apa, lukisan harimau itu ya, ada beberapa benda di sini yang termasuk antik. Ini juga ada godonya Gajah Mada ini, kalau Mbak Nur ini masuk, ini termasuk ini si asli. Nah ini benda-benda antik lah ya, ini bisa juga menjadi rumah untuk bagi bangsa jin. Nah, dan yang dikhawatirkan yang masuk kan negatif ya, yang masuk negatif dan berdampak buruk untuk kita, sehingga ya, sangat hati-hati mengoleksi benda-benda antik atau benda-benda kuno, karena dikhawatirkan apa, adanya bangsa jin negatif yang masuk ke dalam wadah itu tersebut. Bahkan jin yang positif pun, kalau jin-jin bukan muslim itu akan punya indikasi mengganggu juga, seperti itu ya. Jadi kalau mereka kena ganggu, misalnya ya seperti ini, ada kodamnya macan, tiba-tiba ada anak kecil nyempar ini pakai kaki, ini marah, ini masih bisa marah ini ya, meskipun ini dikatakan positif baik, tapi kalau kena sempar, kena kaki misalnya, dibuat mainan, dilempar-lempar, yang sosok gaibnya yang di dalam marah kan bisa mengganggu. Nah seperti itu. Jadi itulah bahayanya ketika kita mengoleksi benda-benda yang dapat memicu masuknya gaib-gaib yang negatif, ataupun gaib-gaib yang bisa berpotensi negatif meskipun awalnya baik, seperti itu. Mungkin ada pertanyaan Mas Denny atau Mas Rio? Mas Denny mungkin ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke. Mas Rio mungkin ada pertanyaan? Sampun. Oke. Gue lek wis gak anu takon-takon. Biasa ya ulama. Oke, alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah, la haula wala quwata illa billah. Semoga ada ilmu dan hikmah yang bisa diambil dari video ini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus pandang layar HP Anda di Suryo Jati.